Halo Sobat Misteri, selamat datang di podcast Misteri di Balik Cerita. Tempat di mana kita mengupas tuntas kisah-kisah fiksi detektif legendaris yang bikin penasaran, tegang, dan sekaligus terkagum-kagum. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh detektif paling ikonik sepanjang masa, Sherlock Holmes, ciptaan Sir Arthur Conan Doyle. Tokoh ini bukan cuma terkenal di novel doang loh, tapi juga di film, serial TV, hingga jadi inspirasi di dunia nyata. Nah, jadi mari kita telusuri lebih dalam tentang dunia penuh teka-teki dari Sherlock Holmes. Nah, Sherlock Holmes pertama kali muncul dalam novel berjudul A Study in Scarlet pada tahun 1887. Tapi, karya yang benar-benar melejitkan namanya adalah kumpulan cerita pendek dalam The Adventure of Sherlock Holmes pada tahun 1892. Dalam total 4 novel dan 56 cerita pendek, Holmes digambarkan sebagai detektif konsultan dengan kecerdasan luar biasa, logika yang sangat-sangat tajam, serta kemampuan observasi yang mendalam. Ia tinggal di 221 Baker Street, London, bersama rekannya yang setia, Dr. John Watson. Dalam setiap kisahnya, mereka menangani berbagai kasus misterius, mulai dari pembunuhan, pencurian, hingga konspirasi politik yang melibatkan berbagai macam orang. Nah, salah satu cerita terkenal adalah The Hound of the Baskervilles. Ceritanya berpusat pada kematian misterius Sir Charles Baskerville yang dikaitkan dengan kutukan keluarga berupa anjing neraka raksasa. Nah, dalam kasus ini, Sherlock Holmes dan John Watson mencoba mengungkapkan apakah ini benar-benar fenomena supranatural atau sekedar kejahatan biasa yang disamarkan. Cerita ini sangat khas Holmes, penuh deduksi, petunjuk tersembunyi, dan kejutan tidak terduga. Disinilah kekuatan Doyle terlihat, yaitu membangun atmosfer misteri sambil tetap logis dan masuk akal. Sherlock Holmes bukan hanya seorang detektif jenius, ia juga sosok yang unik. Ia cuek terhadap norma sosial, tidak terlalu peduli dengan emosi, bahkan kadang terlihat arogan. Tapi itulah yang membuatnya menarik. Ia memperlakukan kasus seperti permainan pikiran. The game is afoot, katanya begitu. Watson, sahabat sekaligus narator cerita, adalah kebalikannya. Ia lebih hangat, manusiawi, dan menjadi jembatan antara Holmes dengan pembaca. Tanpa Watson, Holmes bisa saja merasa terlalu dingin dan sulit dipahami untuk pembaca. Nah, cerita Sherlock Holmes selalu menekankan pada logika, ilmu pengetahuan, dan metode deduksi. Ini mencerminkan semangat zaman Victoria yang sedang gandrung pada rasionalitas dan teknologi. Tapi di balik itu, Doyle juga menyelipkan kritik sosial tentang ketimpangan kelas, keadilan, dan moralitas. Gaya penulisannya memang mudah diikuti, meskipun menggunakan bahasa Inggris klasik, tentu saja. Doyle piawai membangun ketegangan, menjijikan teka-teki, lalu memecahkannya dengan cara yang mengejutkan tapi tetap logis. Nah, membaca Sherlock Holmes rasanya seperti ikut bermain teka-teki loh. Kita diajak menebak, mencocokkan petunjuk, lalu melihat bagaimana Holmes membongkar semuanya dengan caranya yang sangat-sangat brilian. Kadang, kita merasa pintar karena masa menebak, tapi lebih sering kita merasa, wah, kok bisa ya kepikiran sampai ke situ? Aku saja masih belum bisa kepikiran sampai ke situ loh. Dan yang menariknya lagi, meski ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu, cerita-ceritanya masih sangat relevan. Banyak adaptasi modern yang tetap mempertahankan semangat aslinya. Contohnya, ada serial Sherlock versi Benedict Cumberbatch atau Elementary yang mengambil latar di New York. Jadi Sobat Misteri, itulah sekilas tentang dunia Sherlock Holmes. Lebih dari sekedar cerita detektif pada umumnya, ia adalah simbol kecerdasan, deduksi, dan keunikan karakter. Kalau kamu belum pernah membaca, aku sangat menyarankan mulai dari The Adventures of Sherlock Holmes. Dan kalau sudah, coba baca ulang dan perhatikan petunjuk-petunjuk kecil yang dulu mungkin terlewat dari kalian para pembaca. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa subscribe podcast ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.